Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas makanan khas daerah. Makanan khas asli daerah sering disebut juga makanan tradisional, yaitu makanan yang diciptakan dan dikonsumsi masyarakat tertentu, merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Makanan tradisional meliputi makanan, minuman, dan makanan ringan atau jajanan, serta bahan-bahan campuran yang secara tradisional digunakan dan berkembang di daerah atau masyarakat Indonesia. Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah. Produk makanan juga dapat dikelompokkan menjadi makanan jadi atau makanan yang langsung disajikan dan dimakan, dan makanan setengah jadi yang membutuhkan proses untuk mematangkannya sebelum siap disajikan dan dimakan. Sedangkan menurut bahan bakunya, makanan khas daerah dikelompokkan pada makanan khas daerah yang berbahan nabati atau berasal dari tumbuhan, dan hewani berasal dari hewan. Sebelum melakukan proses produksi, pertama-tama kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Nah, ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan pada proses produksi pengolahan makanan. Yang pertama, penentuan resep yang pakem. Sebagai pelaku usaha di bidang pengolahan makanan, seorang wirausaha harus memiliki resep makanan yang pakem atau tidak berubah-ubah. Resep tersebut haruslah rahasia dan berbeda dari yang lain sehingga menjadi ciri khas dari produk yang dihasilkan. 2. Pemilihan bahan yang baik dan berkualitas. 3. Pemilihan metode atau teknik memasak. 4. Penyajian yang menarik. 5. Pemilihan lokasi penjualan. 6. Pengawasan kelayakan. Kriteria makanan yang layak konsumsi yaitu yang pertama, berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki. 2. Bebas dari pencemaran. 3. Bebas dari perubahan fisik atau kimia yang tidak dikehendaki. 4. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit. Pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi oleh manusia atau oleh industri pengolahan makanan. Pertama, ada mengukus, yaitu teknik memasak menggunakan cairan atau uap air atau moist cooking method. Prinsip dasarnya, makanan menjadi matang karena uap panas. Jadi makanan tidak boleh bersentuhan langsung dengan air mendidih yang berada di bawah saringan. Makanan yang dihasilkan dari teknik ini biasanya basah atau lembab dan lunak atau lembut. Mengukus pada dasarnya bisa dikelompokkan ke dalam dua cara. Pertama, ada mengukus langsung di atas saringan. Metode ini paling mudah dan paling populer. Bahan makanan seperti sayuran, daging, ikan, ayam, atau biji-bijian ditaruh di atas saringan dalam panci berisi air mendidih, lalu dikukus hingga matang. Bisa juga bahan makanan ditempatkan dahulu dalam wadah atau tetapi tidak ditutup, sehingga makanan matang karena uap langsung bersentuhan dengan makanan, misalnya nasi tim. Yang kedua ada mengukus dengan dibungkus. Dalam metode ini, makanan terlebih dahulu dibungkus rapat menggunakan daun, kertas aluminium, kertas roti, atau wadah tertutup. Tujuannya agar uap panas tidak bisa keluar dari dalam wadah. Yang kedua ada teknik menumis, yaitu teknik memasak dengan memakai sedikit minyak. Menumis merupakan teknik memasak sayur yang paling mudah dan praktis, serta rasa makanan tetap lezat dan gizinya tidak akan hilang karena proses memasaknya sebentar, yaitu antara 3-7 menit saja. Yang ketiga ada teknik menggoreng. Kalau ini sudah pada familiar ya, sudah pada tahu. Jadi teknik menggoreng itu adalah teknik memasak makanan ke dalam minyak atau lemak jenis lain. Yang keempat ada teknik membakar, yaitu teknik mematangkan bahan makanan dengan cara memasaknya langsung di atas bara api. Peralatan yang digunakan berupa sebuah tempat untuk menampung arang, bisa arang kayu atau batok kelapa, dan sebuah besi pemanggang untuk meletakkan bahan makanan yang akan dibakar atau grill. Alat untuk membakar ada yang menggunakan arang, dan ada juga yang dapat langsung diletakkan di atas api kompor dilengkapi dengan pemutar, sehingga tidak perlu dikipas. Selain keempat teknik yang sering digunakan, ada juga beberapa teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat dan panas kering atau dry heat cooking. Nah, kita bahas dulu yang teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat adalah pengolahan makanan dengan bantuan cairan berupa kaldu atau stok, air, susu, santan, dan bahan lainnya.
Pertama ada teknik boiling. Ini adalah teknik memasak dengan cara pencelupan semua bahan dalam air atau kaldu mendidih, yaitu pada suhu 100 derajat sampai matang. Lalu ada teknik poaching, yaitu merebus bahan makanan di bawah titik didih menggunakan cairan yang terbatas jumlahnya. Proses poaching berlangsung sedikit lama dan suhu dalam air berkisar 83 derajat sampai 95 derajat Celcius. Teknik braising, yaitu merebus bahan makanan dengan cairan sedikit, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci penutup dan api kecil. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu susu, santan, dan kaldu. Cairan dapat dikentalkan sebelum atau selama proses stewing berlangsung. Last but not least ada teknik steaming. Teknik steaming ini memasak bahan makanan menggunakan makanan dengan uap air mendidih atau mengukus ya, sama seperti penjelasan sebelumnya. Sekarang kita membahas teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking, yaitu mengolah makanan tanpa bantuan cairan. Deep frying, yaitu mengolah makanan dengan menggoreng menggunakan minyak dalam jumlah banyak. Shallow frying, yaitu proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit. Roasting ini memanggang ya, jadi mengolah bahan makanan dengan cara dipanggang dalam bentuk besar di dalam oven. Sumber panasnya berasal dari kayu bakar, arang, gas, listrik, atau microwave oven. Baking, pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah. Dalam teknik baking ini, ada yang menggunakan loyang yang berisi air di dalam oven, yaitu bahan makanan diletakkan dalam loyang. Penerapan teknik dasar baking dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, diantaranya kentang, roti, biskuit. Last but not least adalah teknik grilling. Teknik grilling ini adalah teknik membakar ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah proses pengolahan, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pengemasan. Pengemasan itu adalah suatu cara atau perlakuan pengamanan terhadap makanan atau bahan pangan. Hal tersebut dilakukan agar bahan makanan atau bahan pangan, baik yang belum diolah maupun yang telah mengalami pengolahan, dapat sampai ke tangan konsumen dengan selamat secara kuantitas maupun kualitas. Beberapa keterangan yang harus ada pada label produk pangan meliputi 1. Nama dan merek produk. Jangan lupa ya, gunakanlah nama dan merek produk yang unik dan menarik untuk menarik minat masyarakat. Yang kedua, nama dan alamat produsen. Tujuannya untuk memudahkan konsumen kalau ingin menemukan produsen. Yang ketiga adalah berat bersih atau neto. Yang keempat, nomor pendaftaran atau perizinan. 5. Komposisi bahan. 6. Tanggal dan kode produksi. Dan 7. Juga jangan lupa untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa. Nah, itu dia pembahasan mengenai wirausaha di bidang pengolahan. Mulai dari persiapan sampai ke pengemasan. Terakhir nih, last but not least, jangan lupa untuk selalu menerapkan keselamatan kerja. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan makanan. Karena kalau makanannya tidak bersih kan nanti akan menimbulkan penyakit yang bisa menimbulkan kerugian untuk usaha kita juga. Selain itu, kita juga bisa memakai peralatan saat kita sedang melakukan proses produksi, memakai peralatan untuk memasak seperti celemek, sarung tangan plastik, dan lain sebagainya lah yang bisa menunjang keselamatan dan kebersihan kita saat mengolah makanan. Dan jangan lupa juga untuk memastikan bahwa saat kita sedang mengolah makanan tidak ada gangguan di sekitar kita. Bagaimana penjelasan materi hari ini? Semoga bisa dipahami ya. Tapi kalau belum paham, belum mengerti, atau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu juga untuk ditanyakan. Boleh lewat chat grup, boleh lewat chat pribadi, silahkan. Pokoknya jangan ragu dan jangan takut untuk bertanya. Oke, untuk video kali ini pembahasannya dicukupkan sekian. Jangan lupa nanti hari Jumat dicek ya, akan ada tugas. Pokoknya tetap semangat belajar, jangan malas, tetap jaga kesehatan, stay happy and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.